warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23650009. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi ketiga pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, langsung saja pada materinya, yaitu fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses menentukan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus yang kita ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagai proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Nah, oleh karena itu, seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek, yaitu sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait, merupakan dasar dalam pengalokasi sumber daya, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Lanjut pada tahap perencanaan proyek, urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Ramalan performansi penyelesaian proyek, performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Yang pertama, penetapan tujuan. Dia menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Yang ketiga, perencanaan organisasi proyek. Dia menentukan departemen, subkontraktor, manajer proyek, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Masuk pada fase perencanaan proyek TI. Yang pertama, merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu perencanaan strategi, yang kedua mengidentifikasi subsistem pada proyek, yang ketiga menetapkan kendala proyek, dan yang terakhir menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategis yaitu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, contohnya memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. B. Dia mengidentifikasi sub-proyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Oke, lanjut pada penetapan kendala proyek. Yang pertama itu ada batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan perusahaan. Lanjut pada menetapkan prioritas proyek. Yang pertama itu meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek. Yang pertama itu manajemen tidak berminat. Yang kedua itu menonjolkan kebanggaan. Yang kedua, mempersiapkan proyek. Yang pertama itu konsultan, yang kedua personil perusahaan sendiri, yang ketiga gabungan konsultan dengan personil perusahaan.
Menggunakan jasa konsultan memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya waktu penyelesaiannya lebih cepat, kualitasnya lebih baik, sementara kelemahannya itu biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Sedangkan menggunakan recorder internal, kelemahannya itu waktu penyelesaiannya lambat, hasil kurang berkualitas, sementara kelebihannya biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Berikut kombinasi menggunakan jasa konsultan dan rekorse internal. Kelebihannya itu waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Sementara kelemahannya biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek. Yang pertama itu alasan pengembangan, apa sasarannya, dan yang ketiga dampak keuntungan pegawai. Masuk pada mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan. Yang pertama itu memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Yang kedua menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Terus menilai kelayakan proyek itu ada 5, yaitu kelayakan teknik, hukum, operasi, jadwal, dan yang terakhir itu kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik itu seperti apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal yang perlu kita pertimbangkan itu ketersediaan alat dan teknologi di pasar dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Sementara kelayakan hukum, dia seperti apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Seperti hal-hal yang dikembangkan itu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Terus kelayakan operasi. Dia sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan itu kemampuan personilnya, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan terakhir efisiensi dari sistem. Terus keempat, kelayakan jadwal. Dapatkah nanti sistemnya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal yang perlu kita pertimbangkan itu manfaat waktu dan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, dan alat bantu yang dapat digunakan. Kelayakan terakhir itu kelayakan ekonomi. Apakah nanti sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal yang perlu kita pertimbangkan itu besarnya dana yang diperlukan, terus manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pengembangan. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi ketiga, manajemen proyek teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.